Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi ya bersama kita. Kini kita hadir kembali dengan perjuangan yang sama, tapi dengan semangat baru. Jadi hari ini kita review pare ya. Ini sengaja kemarin memang dari proses pengerjaan ya, pengerjaan program. Ini memang tidak kita tidak kita kita review ya, karena kan memang kita fokus. Bentar ya, rekan-rekannya agak sulit nih, yang dihantamin ulat buahnya harus kita buang karena kan dia rusak ya. Ini kalau sudah menguning seperti ini lebih baik segera dibuang. Yang pertama tujuannya adalah supaya tidak rebutan makanan ya. Ini penampakan pare kita rekan-rekan. Wow, alhamdulillah ya, di bawah ini udah harus panen ya rekan-rekan. Nih, godang naipuang. Ini atasnya masih sama ya rekan-rekan, kayak kemarin, baru nambah sedikit. Ini kita doakan ya rekan-rekan supaya segera menutup. Ini kalau sudah menutup mungkin akan lebih wow lagi rekan-rekan. Kita ke sebelah, ini pun juga sama ya penampakannya, masih belum. Ini kita tanam sekitar 100 batang tanaman. Ini calon bakal bunga dan buahnya cukup banyak rekan-rekan. Ini juga bakal kita panen ya rekan-rekan. Ini kalau dibilang ini bonus-bonus tambahan nih rekan-rekan, kita tanam di pinggir-pinggir perbatasan ya. Oke, kita maju terus. Bang, ini kok ada sawit bang, ini bakal kita musnahkan ini. Ini rekan-rekan, kayaknya kalau kita bicara soal pertanian dan perkebunan, memang kalau untuk di medan perjuangan kita lebih harus aktif ya di pertanian. Kalau di perkebunan mah santai, cuman kita nggak sanggup di kapasitas hektar bro. Sekarang membeli lahan 1 hektar tuh kayak orang mau jual ginjal. Jadi dengan lahan 1 hektar yang ada aja kita maksimalkan program di pertanian. Ini sudah sama hasilnya dengan dari hasil perkebunan seluas 5 hektar ya, bisa dibandingin. Jadi kalau nggak punya lahan 5 hektar mau punya hasil 5 hektar ya, lahan yang 1 hektar itu kita gunakan ya, biar bisa mendapatkan hasil sama dengan berkebun seluas 5 hektar. Bang, jangan ngomong kosong lah bang, itu bukan ngomong kosong ya rekan-rekan. Coba kita bicara dengan para pakarnya ya, ahli pertanian dan ahli perkebunan. Jadi kalau kita hitung ya, jumlah hasil dari pertanian 1 hektar sawit itu, 1 hektar sawit bisa dikatakan berapa pohon gitu lah ya kan. Dikalikan aja per panennya berapa,
terus pendapatan per bulannya berapa, itu nanti ketemu hasilnya rekan-rekan. Jadi bukan sekedar omong-omong kosong belaka ya. Itu kalau di pertanian kita ini contoh kecilnya aja, kita tanam aja cabai ya, cabai 1 hektar tuh penuh dengan biaya yang memang sedikit lebih mahal ya daripada biaya berkebun sawit ataupun karet ya, pokoknya sejenis perkebunan lah. Jadi biayanya lebih mahal, cuman pendapatannya bisa dikalikan aja. Dalam 1 hektar kita bisa menampung puluhan ribu ya, puluhan ribu batang cabai. Jadi per batang aja kita kalikan 1 on aja kali 10.000, sudah berapa hasilnya. Sedangkan apa namanya, panennya bisa berulang kali ya kan, per 3 bulan sekali. Itu kalau kita memakai perhitungan minim, sementara cabai kita bisa bikin per tahun, tergantung perawatan. Jadi dari hasilnya kita bisa membandingkan ya, bagaimana perhitungan realnya. Oke rekan-rekannya, sebenarnya kita nggak nyambung hari ini. Kita review pari, tapi yang kita bicarakan masalah perkebunan dan pertanian. Cuman nggak apa-apa lah rekan-rekan, kita bikin konten ini sebenarnya pun tujuannya ya berbagi cerita aja ya. Oke rekan-rekan, untuk masalah pari boleh nanti ya komen ya rekan-rekan. Ini kita sengaja memang review terus memperlihatkan ya, varietas pari itu kalau ditanam itu cukup mudah ya. Rumitnya pada saat kita ini membuat anjaran nih, gini medianya ini sedikit agak rumit, tapi setelah begini ini sangat gampang rekan-rekan. Besok kita bongkar kalau sudah masa panennya habis. Ini gampang sekali rekan-rekan, tinggal kita bongkar, potongin bawahnya, akarnya dicabut, sterilkan selama 2 minggu dah. Ini udah bisa kita olah lagi rekan-rekan. Nah terus kalau ada rekan-rekan bertanya, bang kok nggak dikasih mulsa bang? Nah, itu masing-masing para petani itu punya trik tersendiri ya. Jadi kalau kita ditanya kenapa nggak ditutup untuk pari ini, karena pari ini sangat membutuhkan banyak air ya. Yang kedua, air itu nggak bisa di sekitar akar aja rekan-rekan, nggak bisa di sini aja. Kalau kita menggunakan mulsa kan otomatis lubang di sini aja nih. Jadi kalau pari ini maunya dia banjir-banjir waktu penyiraman, jadi kayaknya lebih efisien kalau bercocok tani ataupun menanam pari itu lebih bagus nih dibelongkan aja. Oke rekan-rekan, nih durasi kita udah 8 menitan. Kayaknya video kita cukupan sampai di sini dulu. Ini pun saya baru mulai upload lagi, udah setahun saya ini, udah 1 tahun saya apa namanya, kalau vakum ya, vakum di dunia per YouTubean inilah dibilang. Ya, karena kan ada sedikit permasalahan ya, masalah intern yang mengharuskan saya untuk istirahat sejenak. Oke rekan-rekan, nih kita nampakkan lagi ya pari-parinya bakal panen. Ini sebenarnya lebih asik kalau kita terjun langsung ke lapangan rekan-rekan. Jadi sampai di sini dulu ya rekan-rekan ya. Nanti hasil panennya nanti kita akan review lagi ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, sampai di sini dulu. Salam pertanian,
cinta dengan kehidupan dunia tapi bukan cinta dunia. Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.